Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan nih Pak. Pertanyaan pertama tadi, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya apabila kita itu bersyukur maka ditambah nikmatnya. Yaitu bisa dipahami ya, oh syukur tambah dah itu. Kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila tidak bersyukur maka Allah akan memberikan azab. Nah, misalnya gini, seseorang dapat gaji sebulan 3 juta, dia biasa saja diterima gitu, tapi rasa syukur itu tidak terucapkan, ya pokoknya mengalir begitu saja. Nah, azabnya itu di mana? Dia nggak bersyukur. Azabnya di mana? Apakah di dunia juga sudah diazab atau bagaimana ini? Azabnya yang disebutkan tadi. Pertanyaan yang kedua, seseorang sepasang remaja ya, pemuda itu sudah saling mencintai, kemudian orang tuanya, ibunya tidak ridho, padahal si laki-laki ini tadi atau duanya itu sudah yang soleh-solihah ya, ibadahnya bagus, ibunya ridho apabila menikah dengan orang lain yang sebenarnya ibadahnya nggak jelas. Nah, ini bagaimana ini? Padahal ridho Allah itu ridho orang tua. Nah, menghadapi demikian bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu aja. Karena ibu-ibu Tentang bagaimana adab masalah gaji itu juga hal yang biasa. Istilahnya kalau jika kita bekerja dapat upah, kita berusaha dapat istilahnya bayaran. Namun lain sakatul azidannakum yang dibahas tentang walain kafatum minadzabil asadid. Azab Allah itu juga bermacam-macam. Dalam arti azab pertama, azab yang di dunia itu pasti kita belum tahu, dan itu pasti kita yakin azab itu akan ada apabila kita melanggarnya. Yang kedua, azab yang tadi mungkin tidak terasa, keluarga kita itu sering uring-uringan, sakinahnya kurang, terus setelah menerima gaji itu kok malah jarang ke taklim, ke masjid. Itu juga salah satu wujud tadi kecil. Mungkin kalau yang agak rada menyinggung fisik, mungkin ada penyakit yang sulit terobati, itu juga sebagian daripada lainnya ada. Namun bukan seperti itu. Kita kalau sakit pun kita harus itu bersabar. Kalau kuat itu sakit justru bersyukur. Kalau kuat loh Pak. Nah, tapi itu hanya saya sendiri belum bisa mengucapkan waktu sakit untuk bersyukur karena sakit itu diampuni dosanya itu. Nah, ini terus remaja yang konsekuensinya adalah remaja itu aturan ini sudah aturan Al-Quran sudah jauh daripada yang terjadi biasanya di peradaban kita. Kalau kita memegang teguh dari ayat tadi pada ridho wa ridho biwalidain. Apabila anak, bahkan itu kalau remaja itu sudah ada remaja putri, ada isinya itu bagaimana kedudukan orang tua, bagaimana kedudukan hukumnya, itu bagaimana wali yang menikahkan, itu juga panjang sekali. Tidak cukup untuk kita bahas di sini. Yang intinya kita tanamkan, kita tahu, kita menanamkan anak kita harus biru walidain, bahwa ridhonya orang tua, wasutullah, istilahnya murkanya Allah juga daripada murkanya orang tua. Sampai orang tua surat anggap anakku ilangan dok siji, itu murkanya orang tua. Lah anak yang di kalau bahasa Jawa disepakati ya
ya disepakani ya seperti itu hidupnya masya Allah kita banyak melihatnya hidupnya keluarganya karirnya seandainya sukses pun nanti ya juga tidak kalau punya mobil ya mobilnya jarang dibawa ke taklim ke masjid gitu kemungkinan begitu juga. Ibadah malah tidak disetujui orang tuanya, malah milih yang remaja. Mungkin yang kaya. Orang tuanya atau remajanya? Remaja yang memilih mas pasangan yang soleh, yang tak ibadah, orang tua nggak setuju. Kamu malah dicarikan yang ini penerap paham saya. Ini penerapan birrul walidain sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dengan ayahnya Azhar itu juga berselisih, tapi tetap berbuat baik. Kalau itu remaja itu mengambil syariah hukum agamanya, maka tetap birrul walidainnya tetap kita laksanakan yang syar'i tadi, namun kita tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Ditolak ya. Ya. Ya kalau mampu, namun ini loh Bu, yang biasa terjadi itu sudah ada isinya itu loh kadang-kadang itu. Ini juga bumerang. Iya, ada ospatnya itu. Itu, ya ini juga problematis. Itu sebagian mungkin ya pertanyaan kurang pas, mungkin kita akan diskusikan di lain waktu. Mungkin Pak Eka menunggu. Monggo Pak Eka yang menjawab. Jadi kan masalah kasih sayang doa kita pada orang tua. Padahal ini di kenyataannya itu ada ayah tiri atau ibu tiri yang baik. Apakah dia itu juga berhak doa dari kita? Nah ini pertanyaan saya itu bukan waktu bukan bagaimana dengan ayah ibu tiri? Mungkin kan di antara kita itu juga punya ayah ibu tiri kan? Apakah dia juga berhak doa-doa kita yang tadi disebutkan? Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Pertanyaannya juga melebar. Ada ayah biologis, ada ayah ideologis. Ada bapak tiri, ada ibu tiri, ada bapak angkat, ibu angkat. Itu kan ada. Nah, ibu sambung yang sudah bisa kadang-kadang. Kadang kan seorang ibu mengangkat anak itu loh dari panti asuhan itu kan juga ibu angkat gitu. Nah, mungkin yang sudah single parent belum punya anak mengambil dari ibu angkat gitu. Kita yakin pada birrul walidain yang tergaris pada ajaran Rasulullah SAW adalah pada nasab yang berlaku tadi, yang amalan yang paling dicintai Allah SWT itu berpengaruh pada nasab. Namun tidak kita pungkiri bahwa hal itu juga terjadi, maka kita husnudzon aja. Itu juga doa itu juga akan sampai gitu. Karena kita mengadopsi daripada doanya minal muslimin wal muslimat. Nah, doa ini kan tidak kita kenal, namun sesama muslim dan muslimat. Ilarohi sering itu kan itu sampai pada minal muslimin wal muslimat. Maka kita yakini itu pun juga sampai gitu. Amalan yang kan tadi nama a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang kita sangkakan yang baik-baik saja, maka Allah akan mengganti. Mungkin Pak Bambang nanti meresum atau mau istilahnya menambah, membenarkan istilahnya keterangan dari saya. Mungkin ini adalah rasa terima kasih saya sebelumnya. Dan pasti ada kekurangan kekhilafan daripada tutur kata saya, tingkah laku saya. Mohon maaf, kita tutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadai Pak Wadi jumuk cukup Pak. Dadai Pak Wadi jumuk cukup. Iya. Terus saya kalau Pak. Diralat sudah. Mari dibersih ya. Ya sampai sudah bagus. Hasilnya berwantain. Nanti akan lagi ya. Ini maknanya biar kita ini tidak jenuh gitu ya. Jadi narasumbernya banyak. Sabtu aja, Senin depan Pak Rizal bisa ya? Insya Allah, harus menambahkan sedikit aja Pak sekarang. Oke, soalnya biar antara Bu Ida tadi langsung aja. Tahu Pak Ida. Aku nyanyi aja, nanti ditambah. Enggak, kali mau bilang Anda. Jadi ini gue pemanasan. Jadi gini, pemahaman yang saya ketahui bahwa dalam ada istilahnya perbedaan pendapat pilihan orang tua dan pilihan anak tadi itu ada tolak ukurnya. Paling tidak ada empat, setahu saya ada 4 ya. Jadi agamanya, kecantikan, kegantengannya, kemudian nasabnya dan kekayaannya. Nah itu yang paling utama adalah agamanya. Sehingga kalau tadi salah satu contoh kasus yang disampaikan oleh Bu Ida itu, ya kalau anaknya sudah yakin bahwa itu adalah menjadi ada pilihan kita berdasarkan yang paling bagus agamanya, ya itu saya kira jalan aja. Matur nuwun. Sementara Pak Andan. Pak Wandi. Di depan siapa yang iso kiri? Oh iya. Datang minggu depan. Pak Rizal. Jangan dulu. Pak Ibta, Pak Ibta dulu. Apa Pak? Nanti habis Pak Ibta saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat maghrib dan buka bersama puasa sunnah Senin. Barusan kita dengarkan dari Ustadz. Itu senang saya dari teman saya. Selamat Damun kita kesankan dalam hati dan kita niatkan untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk sempurna majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi.